Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita kembali lagi ke manufacturing UDU ke-17. Kali ini untuk di part keempat, setelah kita membuat warehouse and location, kita akan coba membuat routes dengan mengkonfigurasi warehouse dan membuat routes-routes yang menentukan alur, bagaimana material-material kita berpindah dari location ke location. Agar lebih mudah untuk memahami, langsung saja kita masuk ke UDU-nya langsung. Teman-teman, kita udah pertama login sebagai administrator. Dan ini kita perlu untuk konfigurasi warehouse dulu ya, sebelum kita ngebuat routes-nya. Untuk mengkonfigurasi routes, kita masuk ke mode inventory, dan configuration, dan warehouses. Nah, ini kita startnya dari yang raw material. Nah, jadi untuk yang raw material ini dia incoming shipment-nya dia dalam 2 langkah, jadi receive goods input dan kemudian melakukan stock. Sedangkan outgoing shipment-nya itu dia 1 langkah, cuma ngedeliver secara langsung. Dan resupply-nya dia lewat sistem buy, bukan manufacture. Kemudian kita akan mengkonfigurasi bagaimana work in process-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang work in process-nya dia incoming-nya dalam 1 langkah, langsung terima. Terus dia bakal send goods in output and then deliver. Jadi dia pertama bakal pindahin, kalau misalnya WIP-nya udah jadi, bakal masuk ke output, baru di deliver. Jadi dia 2 kali langkah. Dan resupply-nya tuh lewat manufacture. Dan manufacture-nya itu ada 2 langkah, pick component and then manufacture. Kemudian kita akan coba mengkonfigurasi yang finish good. Yang finish good ini receive sekali langkah. Dan deliver goods-nya juga directly 1 langkah ya. Tapi yang berbeda di sini dia manufacture to resupply, dan sistem manufacture-nya itu dalam 3 langkah. Jadi mulai dari pick komponen, kemudian manufaktur, pembuatan barang jadinya, dan kemudian store atau menyimpan produknya. Jadi kira-kira itu teman-teman yang perlu di-setting sebelum kita bikin routes baru. Nah, kalau misalnya kita udah bikin, nah kita bakal bikin routes menyesuaikan dengan sheets di sini. Nah, di sheets ini kita akan ngebuat 3 route yang masing-masing route-nya ini ada beberapa rules di dalamnya. Pertama, ini untuk route yang RM ke WC2 atau raw material ke work center 2. Jadi work center 2 ini akan digunakan untuk pembuatan frame body mobil tipe tinggi. Dan di sini pertama ada rules untuk pick komponen dari RMF ke WC2. RMF ini adalah raw material frame. Bisa dilihat di sini source location-nya raw material frame dan destination location-nya work center 2. Kemudian ada juga rule untuk manufacturing. Jadi di sini ada yang untuk manufacturing, source location dari work center 2 dan destination location ke work center 2. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke route yang raw material ke work center 1. Work center 1 ini dia tempat untuk manufacturing body mobil tipe tingginya. Di sini bisa kita lihat rules-nya ada RMB ke WC1. RMB ini raw material body. Jadi dia dari raw material body ini bakal di-pick komponen untuk dimasukin ke work center 1, dan kemudian ada proses manufacturing-nya. Ini koreksi sedikit ya, ini harusnya WC1 ke WC1, dan ini adalah proses manufacturing-nya. Dia push to ya kalau manufacturing. Dan kemudian ini WIP dari yang udah jadi, dari yang udah setengah jadi ke finish good. Finish good ini artinya mobil yang udah benar-benar jadi. Karena kalau mobilnya ini terdiri dari WIP berupa frame dan body, dan ada raw material dari kabin, jadi di sini ada WC2 ke WC0, WC1 ke WC0, dan RMC atau raw material kabin ke WC0. Tiga-tiganya ini merupakan pick komponen karena nanti bakal dikombinasikan. Source location-nya sesuai dengan ininya ya, warehouse-nya masing-masing, work center masing-masing. Dan kemudian ada rule untuk manufacturing-nya juga dari work center 1 ke work center dari work center 0 ke work center 0.
Dan terakhir ada rule untuk store product dari work center-nya ke finished good warehouse-nya. Ya, jadi itu teman-teman yang akan kita buat dan kita akan langsung coba buat. Nah, di sini saya kalau kita bikin configuration routes. Nah, di sini saya baru bikin yang ini nih, WR dari raw material ke WC2. Kita akan nah, dan kemudian kalau kita lihat, nah ini di sini udah kita bikin 2 rule ya. Rule untuk pick komponennya ini pick komponen, dan rule untuk manufacturing-nya. Kemudian kita akan buat routes untuk yang RMWC1. Ini kita namain RMWC1 supply warehouse-nya raw material. Kemudian ini kita tambahin at line. Ini kita lihat rule-nya apa, RMB ke WC1. Action-nya pull to ya, pull from. Kemudian operation type itu work in process yang pick component. Source location dari RM body ke WIP work center 1. Kemudian udah sih, save. Nah, kemudian kita bikin rule untuk manufacturing-nya, itu ada WC1 ke WC1. Ya, kita lihat lagi memastikan. Kemudian action-nya push to. Operation type-nya itu work in process manufacturing. Ya, work in process manufacturing. Dan ini dari WIP WC1 ke WIP WC1 juga. Kita save. Ya, kemudian kita akan coba buat ininya teman-teman. Kita akan buat lagi routes-nya untuk yang WIP ke FG. Nah, ini rule-nya cukup banyak nih, ada 5 nih. Kita akan bikin coba satu-satu ya. Supplied warehouse-nya itu yang work in process. Sorry, ini harusnya kita finish good ya. Nanti kita koreksi lagi yang sebelumnya. Kita add align. Kemudian kita buat WC2 ke WC0. Action-nya pull to ya. Pull from. Operation type-nya finish good pick component harusnya. Coba kita pastikan ya, finish good pick component. Source location dari WIP WC2 ke WIP WC0. Nah, kalau udah kita save. Kemudian kita bikin rule lagi yang kedua, ada WIP WC1 ke WC0. Action-nya juga pull from. Operation type-nya finish good pick components. Source location-nya dari WIP work center level 1 ke WIP work center level 0. Kemudian kita save and close. Setelah itu kita bikin lagi rule dari RMC atau raw material cabin ke WC0. Action-nya pull from. Operation type-nya finish good pick component.
Kemudian source-nya dari RM cabin. Destination ke work WIP, work center level 0. Kemudian kita coba save. Habis itu kita bikin rule untuk manufacturing-nya. Ini WC0 ke WC0. Action-nya manufacture. Operation type-nya finished good manufacturing. Ini dari WIP work center level 0. Kemudian WIP work center level 0. Ini harus sebenarnya finished good manufacturing. Oh salah, ini actionnya bukan manufacture, sorry lupa. Push to harusnya. Nah ini kemudian kita save dan kita bikin rule kelimanya dari WC0 ke FG kalau nggak salah tuh. Nah FG actionnya push to, operation type-nya finish good store product. Dan source itu dari WIP work center 0 dan destination ke FG stock sih harusnya. Ya, jadi yang benar tuh sebenarnya bukan work center level 0 tapi destination location-nya ke FG yang nego tinggi. Kemudian kita save. Kemudian setelah itu udah nih kita save manual. Nah, tapi tadi ada yang mau kita koreksi lagi ya. Coba kita kerut lagi. Tadi untuk yang RMWC 1 nih, warehouses-nya nih harusnya apa namanya? Work in process. Save. Kemudian kita untuk yang RMWC 2 nih kita bikin jadi work in process juga. Nah ini kalau misalnya udah, kita bisa ke produk untuk ngecek gimana sih diagram roots-nya. Kita coba buka frame ban tipe tinggi. Kemudian lalu kita kemudian masuk ke inventory. Nah ini kita caranya dari, kan karena ini frame ban di WC2 jadi RMWC2 kita kemudian ini yang manufacture bukan buy. Review diagram. Untuk warehouses-nya di sini ya, work in process. Kemudian oke, kita langsung overview aja. Nah jadi gini teman-teman ya, dari raw material frame dia bakal dibawa ke work center level 2 atau work centernya frame, kemudian dilakukan proses manufacturing. Setelah itu dilakukan lagi pick komponen dari RM body ke work center level 1, kemudian nge-pick komponen dan kemudian komponen dan nah ini nge-pick nih dari stok supaya ditaruh ke warehouse yang output. Dan kemudian ini dari delivery order ke customer. Kemudian ini ada dari stok ke pre-production untuk persiapan. Dan ada juga dari yang pre-production ke lokasi manufacturing. Begitu pula juga teman-teman bisa ngelihat untuk apa namanya, untuk yang body mobil tipe tinggi. Itu teman-teman bisa lihat informasinya di inventory, ininya manufacture dan RMWC1 dan view diagram, kemudian warehouse-nya di work in process. Kita overview. Nah, gini ini bedanya. Di sini pertama dari body ke work center level 1, kemudian dilakukan manufacturing dan seterusnya.
Kemudian kita lihat lagi diagram untuk yang mobil Lego tinggi finish good-nya. Inventory, ini dari yang WIP ke FG. View diagram. Nah, ini warehouse-nya ya, finish good. Nah, kita coba overview. Nah, ini bisa dilihat. Pertama dimulai dari pick frame dari WC2 ke WC0, dan kemudian pick body dari WC1 ke WC0, kemudian pick komponen dari raw material kabin ke WC0. Nah, kemudian ada proses manufacturing di sini. Setelah itu store finish product ke FG stock dan dilakukan delivery order ke customer. Kemudian ada pick komponen juga dari gudang stok ke pre-production. Kemudian ada manufacturing juga setelah pre-production, dan ada store finish product setelah dilakukan post production. Jadi gitu teman-teman, gimana cara ngebuat dan mengkonfigurasi routes di antara lokasi-location di warehouse kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Teman-teman, kita udah pertama login sebagai administrator, dan ini kita perlu untuk konfigurasi warehouse dulu ya, sebelum kita ngebuat routes-nya. Untuk mengkonfigurasi routes, kita masuk ke modul inventory dan configuration dan warehouses. Nah, ini kita startnya dari yang raw material. Nah, jadi untuk yang raw material ini dia incoming shipment-nya dia dalam 2 langkah, jadi receive goods di input dan kemudian melakukan stok. Sedangkan outgoing shipment-nya itu dia 1 langkah, cuma ngedeliver secara langsung. Dan resupply-nya dia lewat sistem buy, bukan manufacture. Kemudian kita akan mengkonfigurasi bagaimana work in process-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang work in process-nya dia incoming-nya dalam 1 langkah, langsung terima. Terus dia